Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Dayat SC Official, channelnya orang biasa. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang jarak tanam pada sebuah tanaman teman-teman. Jadi jarak tanam ini di setiap masing-masing tanaman berbeda-beda, berbeda-beda maksudnya teman-teman. Kalau kopi berbeda lagi, pinang berbeda lagi, kemiri juga seperti itu. Jadi setiap tanaman itu ada yang sama atau hampir-hampir sama, bahkan sangat berbeda teman-teman. Nah, kali ini saya akan bahas tentang jarak tanam pada pepaya California yang saya tanam di kebun saya ini teman-teman. Nah, jarak tanamnya saya pergunakan ini 2,5 meter teman-teman, 2,50 meter. Nah, apa pentingnya jarak tanam? Nah, jarak tanam ini sangat berpengaruh teman-teman pada hasil dari buah ataupun hasil dari panen tanaman kita tersebut teman-teman. Nah, kalau seandainya tanaman kita tanam dengan jarak yang ideal atau yang pas, itu bisa menunjang dari omset hasil pertanian kita. Jarak tanam, misalnya jarak tanam kemiri, dia lebih jauh lagi teman-teman. Bisa sampai 8 kali 8 meter, 8 kali 10 meter, seperti itu. Ada yang agak rapat 6 kali 7 meter. Nah, jarak tanam ini kenapa saya katakan sangat penting? Karena jarak tanam ini berpengaruh sekali teman-teman. Kalau seandainya kita terlalu rapat menanam, terlalu dekat jaraknya, seandainya pepaya kita tanam dengan jarak 1 meter kali 1 meter, nah itu akan berakibat kepada pepayanya kurang buah teman-teman. Jadi kenapa? Ya, matahari susah masuk karena pelepah ataupun daun dari pepaya ini sudah bersentuhan bersentuhan sehingga bisa bergesekan seperti itu teman-teman. Nah, akan berpengaruh lagi. Itu kalau terlalu rapat, matahari susah masuk ke dalam sehingga tidak bisa tersentuh sinar matahari. Begitu juga dengan alpukat. Alpukat biasanya kita tanam 6 kali 7 meter atau 6 kali 6 meter misalnya. Kalau kita tanam di bawah itu akan buruk teman-teman. Jadi matahari susah untuk menyinari tanaman alpukat kita. Seandainya daunnya sudah bersentuhan. Kalau kita tanam dengan jarak yang pas, sehingga buahnya akan biasanya sangat baik teman-teman. Tanamlah tanaman itu dengan jarak yang ideal, yang pas sesuai dengan keperluan masing-masing jenis tanaman. Nah, kalau seandainya kita menanam terlalu jarang, kita akan kalahnya dari volume jumlah pohonnya teman-teman. Seandainya dalam 1 hektar misalnya kita bisa menanam alpukat itu dalam jumlah 100 batang. Contoh, ini hanya contoh teman-teman, for example. Kalau kita tanamnya dengan jaraknya terlalu jauh, maka seandainya misalnya 100 batang dalam 1 hektar. Kalau kita tanam dengan jarak 10 kali 15 meter seandainya, nah, kita kalahnya dari pohonnya, dari batangnya. Mungkin dari 100 batang kita hanya bisa muat 60 batang. Jadi kita akan rugi dari jumlah pohonnya dalam 1 hektar. Tapi kalau kita pas, nanamnya ideal, matahari bisa masuk, sinarnya pas, jaraknya ideal, nah itulah yang bagus teman-teman. Apapun tanamannya, kalau saya rekomendasi, tanamlah sesuai dengan jarak keperluan tanaman itu masing-masing. Oke teman-teman, kalau pepaya California ini saya tanam sebelum-sebelumnya, bukan hanya kali ini saja saya tanam. Dulu pernah saya tanam, pengalaman pribadi saya tanam terlalu rapat. Buahnya kurang teman-teman karena pelepahnya ini bersentuhan, bergesekan. Jadi kurang terlalu banyak, akan rontok biasanya kalau musim hujan karena terlalu lembab. Matahari susah masuk untuk menyinari tanaman itu. Jadi kemudian saya bereksperimen sendiri, saya tanam lagi dengan jarak yang 2,5 meter kali 2,5 meter, 25 kali 25. Nah, itu sesuai dengan pengalaman saya membuat kebun pepaya California sebelumnya. Itulah jarak yang ideal menurut saya teman-teman. Kemarin sebelumnya saya belum sempat untuk berbagi tutorial di YouTube. Nah, kali ini saya menanam pepaya California lagi. Saya mencoba untuk berbagi kepada teman-teman di rumah dengan cara mengekspos ini, mengunggah ini ke YouTube teman-teman. Oke teman-teman, kita ukur langsung menggunakan alat yaitu meteran. Saya sudah bawa meterannya.
biar ini real. Jadi itu satu pohon, kita ke pohon ini. Nah teman-teman lihat sendiri, nah jaraknya 2,50 meter. Jadi jaraknya ke samping 2,50 meter. Kemudian kita ke depan atau ke belakangnya kita ukur lagi. Oke San, coba ke sana San. Oke, ke pohon itu. Oke, sama. Jaraknya 2,50 meter. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, jarak yang saya tanam ini kanan kirinya 2,50 meter, depan belakangnya juga 2,50 meter. Kemudian saya berikan juga ini parit-parit seperti ini teman-teman. Karena ini bertujuan untuk menanggulangi genangan air. Nah, kita buat siring-siring kecil seperti ini. Karena pepaya ini karakternya tanaman yang tidak memerlukan terlalu banyak genangan air. Karena ini musim hujan, jadi saya buat parit-parit ini teman-teman, agar supaya air tidak menggenangi dari rumpun-rumpun ini atau pohon-pohon pepaya ini. Sehingga kita buat ini pepaya siring-siring ini teman-teman, dengan gundu-gundukan ini. Kalau sudah pepayanya sudah tinggi, ini bisa kita keruk lagi, kita gali lagi, tanahnya kita tumpukan di rumpun-rumpun pepaya ini. Itulah gunanya kita membuat siring ini teman-teman. Karena ini musim hujan sangat tinggi curahnya teman-teman. Jadi kemarin saya belum sempat membuat siring ini. Airnya menumpuk menggenangi di rumpun ini, di pohon pepaya ini teman-teman. Sehingga banyak pepaya yang busuk karena terlalu banyak kandungan air, sehingga pertumbuhannya agak lambat teman-teman, bahkan bisa mati gara-gara terlalu banyak air kemarin teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu tutorial kita hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi yang sudah menonton ini. Saya ucapkan terima kasih, dan sudah subscribe terima kasih. Yang belum subscribe, saya harap teman-teman bisa subscribe, dan yang sudah like terima kasih. Yang belum like, silakan like dan komen, juga share, agar teman-teman yang lain bisa tahu tentang video ini. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.